Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? I hope you feel good. Okay, before we are going to learn an English lesson, let's read ayat al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, are you still have a spirit today? Okay, I hope you still have spirit and happy to join an English lesson with me. Okay, our material today is nominal, singular, and plural. But before I explain it, I will tell you about the objective learning. Nah, sebelum kita belajar tentang nominal, singular, dan plural, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran. Oke, setelah kalian mempelajari nominal, singular, dan plural, Ibu harap kalian mengetahui penggunaan nominal, singular, dan plural. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa memahami penggunaan nominal, singular, dan plural. Oke, untuk keterampilan di sini Ibu harap kamu bisa membuat dan melengkapi penggunaan nominal dan di sini singular dan plural. Okay, now let's see about the material. Okay, the first material, yang materi pertama adalah tentang the meaning of nominal, singular, and plural. Pengertian nominal, singular, atau plural. Nah, singular noun, apa sih singular noun itu? Singular noun adalah kata benda yang menunjukkan satu atau tunggal. Biasanya kata benda ini diawali dengan penggunaan artikel en, dan de. Oke, contohnya. The example, he has a dog at home. I found an apple yesterday. Nah, sekarang mana kata kerjanya? Ya, kata kerjanya adalah dog dan apple. Nah, kenapa ini bisa disebut dengan singular? Karena ada artikel e dan en sebelum kata benda. Nah, di sini e dan en ini fungsinya untuk mengetahui jumlah yang terdapat dalam kata benda. Jadi untuk e dan n adalah tujuannya untuk mengetahui ada berapa sih kata benda itu. Ya of course kalau menggunakan e samaan ya hanya satu kata benda. Oke, selanjutnya apa sih itu plural? Ya, plural noun itu adalah kata benda yang berjumlah lebih daripada satu atau bisa disebut dengan jamak. Kata benda ini biasanya diikuti oleh suffix atau tambahan berupa s atau is. The example, the aunt on his dessert. How many countries have you been to? Nah, di mana kata bendanya? Ya, kata bendanya adalah aunt dan countries di sini, ya. Mengapa di sini disebut dengan kata benda jamak? Karena banyak di sini. Bisa dilihat dari apa? Ya, ada to be dan ada many. Nah, setelah itu kita mengetahui, oh ternyata ini bendanya harus banyak. Nah, makanya aunt ditambahkan s, country ditambahkan i, e, dan s. Countries seperti itu, lebih daripada satu. Oke, yang keduanya adalah jenis-jenis nominal, singular, dan plural. Oke, yang pertama, kata benda yang memiliki bentuk yang sama untuk singular dan plural dan tidak memiliki perubahan. Ya, untuk singular dan plural ini sama. Contoh bison. Ya, untuk plural juga tetap. Bison tidak mengalami perubahan, bentuknya tetap sama. Dan kalian bisa lihat lagi di tabel ya. Oke, untuk yang kedua,
kata benda yang penulisan dan pengejaannya berbeda dalam bentuk singular dan plural atau sering disebut dengan irregular noun. Nah, antara penulisan dan pengejaan berbeda ya. Oke, untuk singular, child. Dalam plural tidak menjadi child lagi karena plural jamak, maka berubah menjadi children. Nah, pengejaan dan penulisannya of course it different, berbeda sekali. Ya, contoh yang kedua, foot. Ya, singular, kaki. Feet. Nah, berarti kan di sini lebih daripada satu kaki. Ya, dan selanjutnya silahkan dipelajari ya. Oke, yang ketiga, ada kata benda yang perlu ditambahkan huruf S saat menjadi plural. Apa aja sih? Nah, kita lihat. Nah, ini ada dog, cat, window, until, ring nih. Sampai ring kalian baca. Nah, kata-kata ini untuk dirubah menjadi plural ya hanya ditambahkan S di akhir kata benda tersebut ya. Oke, selanjutnya ada kata benda yang perlu ditambahkan huruf IS saat menjadi plural. Biasanya kata itu memiliki akhiran CH, SH, X, S, double S. Contoh kita lihat. Ya, di sini ada church. Nah, akhirannya apa church ini? CH. Nah, menjadi churches. Nah, seperti ini ditambahkan IS ya. Atau di sini ada brush. Mana akhirannya untuk singular? Akhirannya ada SH. Maka untuk plural menjadi brushes. Seperti itu ya. Selanjutnya silahkan dipelajari lagi ya. Oke, selanjutnya ada beberapa kata benda yang berakhiran huruf O yang perlu ditambahkan IS pada saat menjadi plural. Apa saja? Nah, ini dia. Ada potato, hero, tomato. Nah, maka untuk menjadi plural ditambahkan IS. Potatoes. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya silakan dipelajari lebih lanjut ya. Oke. Ada beberapa kata benda yang diakhiri huruf O hanya perlu ditambahkan huruf S. Apa saja? Lihat. Foto, studio, video. Untuk menjadi plural hanya ditambahkan S ya. Seperti ini. Oke, selanjutnya. Ada kata benda yang diakhiri dengan huruf Y. Nah, kalau ada kata benda yang diakhiri huruf Y, maka harus dirubah menjadi IS dalam bentuk plural. Contohnya di sini untuk singular baby. Nah, country, lady, fly, butterfly. Ini semuanya akhiran Y di akhir kata. Ya, maka untuk plural ditambahkan I, E, dan S. Babies, countries, etc. dan lain-lain. Silahkan dipelajari lagi. Selanjutnya ada kata benda yang berakhiran huruf V atau FE atau di sini berubah menjadi VIS. Ya, apa saja sih kata tersebut? Nah, ini dia. Ya. Oke, untuk singular ini berakhiran F. Untuk plural kalian tambahkan VIS seperti itu, ya. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga yaitu ciri-ciri nominal dan singular. Oke, ada ciri-ciri atau untuk mengetahui mana singular atau plural dalam sebuah kata benda. Nah, ini dia yang pertama. Ada kata benda singular itu tidak mendapatkan akhiran apa-apa. Sedangkan kata benda plural itu mendapat tambahan S atau IS di akhir kata. Nah, itu kan ciri-ciri yang kedua. Nah, setiap artikel atau determiners atau quantifiers biasa ditulis sebelum kata benda.
Kenapa? Tujuannya untuk memperjelas apakah kata tersebut singular atau plural. Apakah kata benda itu termasuk singular atau plural. Nah, itu ciri-cirinya. Untuk ciri-ciri yang ketiga, ada kata benda singular maupun plural dapat dilihat dari to be. Nah, biasanya kalau ada kata benda singular atau plural, ya kemudian ada tambahan to be. Nah, di sini ada is atau are. Nah, untuk is biasanya, bukan biasanya lagi. Ya, is itu dipakai saat menjelaskan kata benda singular, bendanya satu, maka to be-nya menggunakan is. Sedangkan are digunakan untuk menerangkan bahwa benda itu adalah plural, lebih daripada satu, yaitu jamak. Nah, ini kita lihat di tabel ya. Contohnya ada this plus is plus noun. Nah, ada is. Nah, jadi is ini memperjelas benda yang ditulis harus satu jumlahnya. Contohnya, this is a horse. Nah, satu ya. Oke, yang untuk plural this, nah pakai are. Nah, kalau are ini fungsinya apa tadi? Untuk menerangkan bahwa kita harus menggunakan kata benda lebih daripada satu. Berarti plural atau jamak. Contohnya, these are horses. Nah, jadi lebih daripada satu jumlahnya. Dan begitu pun juga selanjutnya, silakan dipelajari ya. Oke, Ibu akan memberikan contoh-contoh dalam kalimat menggunakan singular dan plural. Oke, kita lihat di tabel. I have a pen. Nah, di sini mana kata bendanya? Nah, di sini pen. Nah, di sini ada artikel a. Nah, tadi tujuannya untuk apa sih a itu? Memperjelas bahwa benda itu berjumlah satu. I have a pen. Saya mempunyai satu ya pulpen. Kemudian untuk plural, many women prefer to wear sneakers than heel. Nah, kita lihat di sini ada kata-kata many. Nah, many ini adalah ciri-ciri dari apa? Plural. Kenapa? Karena many ini bertujuan untuk menerangkan bahwa benda itu atau kata itu lebih daripada satu. Makanya woman seperti itu ya. Many women berarti banyak perempuan. Perempuannya lebih daripada satu. Prefer lebih suka memakai apa? Sneakers daripada heel, seperti itu ya. Dan selanjutnya bisa kalian pelajari ya nanti di rumah ya. Kamu analisis sendiri ya. Oke, until here maybe if there are many questions from you, I hope you ask in discussion forum ya. Silakan jika kalian banyak pertanyaan, silakan ditanyakan di forum diskusi. Oke, until here to close our studying today, let's read ayah alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.